Maaf ya, sorry, bukan mau memperbesar masalah seperti kajian ngopi gitu. Kasihan jauh dari itu untuk Hak Agus ya. Kemudian mungkin yayasannya bisa disesuaikan lagi izinnya istilahnya didaftarkan ya izin yayasannya ya, agar nanti dalam proses kegiatan yayasannya itu bisa mengikuti prosedur dari Kementerian Sosial. Kalau Agus pun salah itu pasti harus minta maaf. Walaupun Agus nggak salah pasti harus minta maaf. Maaf ya, sorry, bukan mau memperbesar masalah seperti kajian ngopi gitu. Kasihan jauh dari itu untuk Hak Agus. Nanti kalau misalnya itu digunakan maksimal untuk Agus untuk biaya pengobatannya, untuk mungkin Agus pengen kehidupannya ke depan, begitu ya. Nanti kan Tenopi juga akan dibukakan jadi lebih luas lagi. Karena kan Tenopi kebaikan hatinya udah benar-benar terbaca oleh publik gitu, dan kemudian mungkin yayasannya bisa disesuaikan lagi izinnya istilahnya didaftarkan ya izin yayasannya ya, agar nanti dalam proses kegiatan yayasannya itu bisa mengikuti prosedur dari Kementerian Sosial, sehingga tidak terjadi lagi hal yang kayak gini gitu loh. Karena kalau sudah ada aturannya, kita nggak gampang menggunakan rekening pribadi untuk dipublish ya kan, atau kalau sudah di rekening pribadi nggak gampang juga untuk menariknya gitu, karena udah masuk ke dalam area privasi orang lain gitu. Itu sih. Kita kalau namanya membantu tuh benar-benar ikhlas ya, dari hati ya. Iya. Iya benar. Agus dulu gitu sih. 100% aja. 100%. Jadi enggak. Jadi kemarin kita kan ke Jakarta Eye Center itu kan untuk memeriksa itu juga, kemudian luka-luka yang masih yang radang ya, Gus ya, yang sejatinya bisa segera diobati untuk lebih maksimal lagi biar kembali pulih ya, Gus ya. Makanya kalau misalnya teman-teman kadang-kadang mikirin gini, oh kalau di rumah kenapa semangat, apa kayak gini ya, karena posisi Agus tuh kalau di rumah kan nyantai, kalau di dalam mobil itu kadang-kadang maksudnya tempat Agus itu kan maksudnya nggak luas lah, kayak gitu kan, di dalam tuh sempit gitu. Jadi itu di dalam mobil itu tuh kayak kadang-kadang rasanya tuh kayak sampai lelah juga gitu. Iya. Kadang-kadang Agus tuh kayak di dalam mobil tidur, pas bangun tuh kayak kelihatan orang lesu gitu. Mungkin nanti kita bisa bacain juga komen-komen dari teman-teman juga. Iya, boleh. Iya. Komen. Suruh jual ST saja. Iya, insya Allah mudah-mudahan ya tunggu Agus sembuh, insya Allah masih bisa berusaha. Jangan ada yang nyawer lagi butuh duit buat bayar utang dia, enggak, kita udah nggak butuh nyawer, nggak butuh donasi lagi. Soalnya rempong ya Gus ya, kalau nggak ikhlas susah ya Gus ya, malah yang menerima yang repot ya. Besok-besok anak bangsa yang lain kalau ada yang sedang kesulitan, hati-hatilah kalau menerima bantuan. Iya kan? Kalau misalnya tidak ikhlas kan, yang repot bukan yang memberi bantuan, tapi yang dibantu juga jadi repot. Karena lebih baik tadi nggak usah ada yang bantu, biarin aja dia kuat sendiri, dia berusaha sendiri dengan cara dia kan. Masalahnya kalau sudah terkait dengan publik ini ya rumit ya, karena kata-kata siapa yang mau didengar gitu loh. Jadi terjadi miskomunikasi, terjadi kesalahpahaman terus. Ya, Agus tambah gemoy, katanya gitu. Iya, emang tambah berarti. Tambah ganteng loh Agus. Kasih. Nah, malah dikasih panggung koplak katanya. Siapa yang kasih panggung? Emang kita namanya gini, kita tuh sama Bu Dokter tuh lagi ngomong-ngomong santai aja, sharing. Karena kan Bu Dokter ini yang ngebantuin aku untuk menaikkan mental aku. Iya. Betul nggak Bu ya? Iya, dan lagi pula pun kan maksudnya sebenarnya sebelum hari ini panggungnya udah ada kan? Iya. Panggung yang mana nih? Si kayak luka Agus itu yang belum sehat nih. Luka-luka ya? Iya, kalau Agus berdiri tuh, kalau misalnya lihat ini tuh kalau Agus berdiri nih ya Bu ya, ini kaki aku tuh suka bergetar. Oh iya benar. Karena di kaki juga ada yang luka. Iya, soal di sini nih, makanya kan hal berdiri itu nih kaki yang baru lemes, terus kayak tangan. Dia sampai ke tulang-tulang ini ya Gus ya? Iya, makanya karena itu kan zat kimia itu susah untuk mengobatin kelukanya, nggak bisa sembarang obat untuk mengobatin zat kimia yang ada kena pada tubuh kita. Di rumah sehat, giliran di luar mulai sakit. Oh iya, karena di karena rumah kondisi tadi kan kalau rumah kita memang kesehatan untuk aktivitas kita kan nggak ada. iya tenang. Cuman kadang kalau di luar itu kan kita naik mobil terus tidur lelah, kelihatan ngantuk, capek, pas keluar habis kan
nggak bisa kena cahaya terlalu apa namanya panas juga, itu nggak Iya. bisa, nggak kuat gitu. Nih pengalaman selama bekerja di kalangan rekan kerja seperti apa? Oke, Silakan, jadinya Gus. aku tuh kan seorang leader di tempat kerja. Jadi untuk pengalaman aku kerja di sebuah perusahaan yang tempat aku bekerja itu, aku seorang leader. Sebenarnya aku tipikal orang yang bukan bukan kejam gitu ya, lebih kalau misalnya tegas lah gitu kan. Karena kalau Agus pun salah itu pasti harus minta maaf, walaupun Agus nggak salah pasti harus minta maaf. Cuman kan namanya hati seseorang kan berbeda-beda gitu Oh, kan. ada yang gampang Iya, tersinggung. ada gampang yang tersinggung, ngambil hati gitu sih gitu. Apapun yang kita lakukan namanya kita leader pasti di mata mereka salah gitu. Seharusnya Ibu Sisi nggak perlu bikin acara konseling ke Agus seperti itu ya, dan malah disiarkan secara live karena posisinya saat ini Agus itu sedang dihujat oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Semakin Ibu Sisi live bersama Agus, maka semakin terbongkar semuanya. Contoh kecil pada saat live itu semua isinya hujatan. Beruntung di sini Agus itu tidak membaca komentar, jadi hanya Ibu Sisi. Ibu Sisi adalah seorang perempuan yang pasti hatinya sakit ketika membaca komentar-komentar yang isinya hujatan kepada Agus. Maka sebenarnya saran terbaik yang bisa dilakukan adalah stop untuk live bersama Agus untuk sementara waktu, karena saat ini kondisinya itu lagi tidak kondusif. Ada beberapa pernyataan dari Ibu Sisi yang seolah-olah di sini mendukung Agus dan memojokkan Teh Novi. Itu sudah jelas. Belum pernah saya lihat pada saat mereka live ya, Ibu Novi itu memberikan nasihat kepada Agus, meminta Agus untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat, yang akhirnya membuat warga Indonesia ini menjadi marah. Seharusnya Ibu Sisi berada di posisi yang netral, tidak berat sebelah. Karena masyarakat Indonesia itu tidak bodoh, Ibu Sisi. Masyarakat Indonesia itu tidak bodoh. Mereka tahu dan bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Semakin Ibu Sisi membenarkan perbuatan dari Agus, maka semakin banyak pula hujatan yang akan diterima oleh Agus. Percaya deh Ibu. Yang pertama, kata Ibu Sisi, itu kan uang donasi, kasihlah ke Agus. Itu kan menjadi hak milik Agus. Nanti kedepannya Agus bisa dipakai untuk pengobatan dan sisanya untuk dipakai keperluan sehari-hari. Ibu, hal itu juga yang diungkapkan oleh Teh Novi. Jadi sebelum Ibu Sisi ngomong, Teh Novi udah ngomong seperti itu. Prioritas utama adalah pengobatan. Nanti kalau ada sisa, Agus bisa beli mobil bekas dan juga kontrakan. Jadi nanti Agus bisa tinggal bersama istrinya di situ, atau mungkin buka usaha kecil-kecilan, dan mobil bekas itu dipergunakan untuk ke rumah sakit. Karena pengobatannya Agus ini tidak hanya sebentar, tapi ada banyak sekali proses yang harus dilakukan. Itu ungkapan dari Ibu Novi sebelumnya. Ibu Sisi masih belum paham, atau sebenarnya sudah paham, tapi karena hanya ingin membela Agus, atau mungkin Ibu Sisi ini ingin membuat mental dari Agus ini menjadi stabil. Maka di sini Ibu Sisi secara totalitas memberikan dukungan kepada Agus. Ibu Sisi, si Agus itu loh nggak terbuka soal uang donasi. Terkesannya ditutup-tutupi, nggak jujur, nggak amanah. Ibu Sisi juga menyinggung soal izin yayasan. Yang kata Ibu, untuk kedepannya Teh Novi harus mengurus izin untuk donasi dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kemensos. Memang betul. Tapi satu hal yang perlu Ibu ketahui, izin yayasan itu ada. Yang tidak ada itu izin donasi. Karena itu dilakukan secara spontan, Ibu. Dilakukan secara spontan untuk membantu Agus. Karena Agus sudah merengek-rengek minta tolong sama Teh Novi, tolong bantu Agus. Secara logika, kalau memang yayasannya Teh Novi tidak ada izin untuk uang donasi, berarti uang donasi itu ilegal dong. Karena katanya izin donasi dari yayasan Teh Novi itu tidak ada, ilegal. Berarti apa? Uang donasi itu menjadi hak milik para donatur. Jadi di sini Ibu Sisi sudah salah. Karena sebelumnya Ibu Sisi mengatakan itu uangnya Agus, udah masuk ke rekening Agus. Terus membahas lagi soal yayasan Teh Novi yang tidak memiliki izin untuk berdonasi. Coba saja kalau nggak ada masalah seperti ini, apakah dari pihak Agus masih mempermasalahkan soal izin donasi yang tidak ada dari pihak Teh Novi? Pasti nggak. Biarin dah Teh Novi, nggak ada izin donasi pun nggak apa-apa. Yang penting uangnya sudah masuk ke rekening saya dan saya bisa mempergunakan untuk pengobatan dan kebutuhan lainnya. Pasti nggak akan ada kan?
Hanya karena ada masalah seperti ini, akhirnya semua-muanya diungkit ya, hal-hal kecil yang seharusnya tidak penting diungkit-ungkit. Kemudian Ibu Sisi juga membahas soal rekening pribadi. Itu kan privasi orang. Kalau uang sudah masuk ke rekening Agus, ngapain sih ditarik? Itu namanya melanggar privasi. Ibu tahu nggak jalan cerita awalnya itu seperti apa? Jadi setelah podcast Densu pertama yang mana mengundang Agus, itu pun atas permintaan Tenovi. Tenovi loh yang ngomong sama Bang Densu, tolong dong di-up kasus Agus penyiraman air keras, karena Agus minta tolong untuk dibukakan donasi. Singkat cerita, Bang Densu bertanya kepada Tenovi, nanti di kolom deskripsinya mau ditaruh rekeningnya siapa. Tenovi sudah bilang rekening yayasan dan juga rekening pribadinya Agus. Kalau dari Tenovi kan jawabannya yayasan dan rekening pribadinya Agus. Kalaupun nanti masuk ke rekening pribadinya Agus, tapi dengan pengawasan yayasan. Ketika Bang Densu bertanya kepada Agus, nanti sebaiknya uangnya ditransfer kemana? Agus memilih harus ke rekening pribadi. Dan di situ kan sudah ada penjelasan dari Tenovi maupun Bang Densu kepada Agus. Ingat, uang ini diawasi oleh yayasan dan hanya dipergunakan untuk pengobatan. Kalau ada sisa, uang tersebut bisa dipergunakan untuk kebutuhan lainnya. Kenapa? Pada saat Agus menyarankan agar uang donasi itu ditransfer ke rekening pribadinya. Dan di situ Tenovi, Bang Densu percaya. Karena sebelumnya mereka tidak memiliki pikiran yang negatif kepada Agus. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya Agus itu bermain cantik. Terus ada pesan dari Agus untuk kalian para donatur. Dan juga Ibu Sisi loh memberikan pesan kepada para donatur. Kalau donasi itu ya harus ikhlas dong katanya. Kalau nggak ikhlas ya nggak usah bantu, nggak apa-apa. Justru karena ikhlas Gus, uang 1,5 M bisa sampai masuk ke rekeningmu, itu karena ikhlas. Merekanya itu nggak ikhlas karena attitude-mu yang tidak baik. Ada lanjutannya guys. Pada saat ada komentar, guys jangan nyawer ya, nanti uang itu dipergunakan untuk bayar hutang. Kalian tahu nggak respon Ibu Sisi apa? Sudah nggak butuh uang donasi lagi. Tolong dicatat ya, Ibu Sisi sudah bilang tidak butuh uang donasi lagi. Soalnya rempong, nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya susah ya, nanti repot. Yang repot itu bukan hanya yang memberikan donasi atau yang mengurus donasi, tapi yang menerima donasi juga ikut repot. Yang bikin repot kan Agus sendiri, Bu. Bahkan di sini kocaknya Ibu Sisi itu memberikan pesan kepada mereka, bagi siapapun yang nantinya mau meminta bantuan, dipilih-pilih ya, pilih-pilih orang yang mau membantu katanya. Jangan sampai terjadi kejadian seperti Agus. Kemudian di sini ada jawaban dari Agus nih. Kalian kan pasti bertanya-tanya ya, Agus kalau di rumah kok segar ya, tapi kalau di luar Agus terlihat sakit atau lesu. Nah di situ sudah dijawab ya sama Agus. Kalau di rumah, kata Agus, saya itu nyata. Nggak tahu apa maksudnya. Saya itu nyata, saya itu real. Terus kalau di dalam mobil, itu kan posisinya mobilnya sempit kata Agus. Agus nggak bebas untuk bergerak. Dan pada saat itu Agus juga dalam posisi capek, ngantuk. Dan matanya Agus ini tidak boleh terkena paparan sinar matahari terlalu banyak. Makanya pada saat membuka pintu mobil dan turun dari mobil, Agus itu berubah menjadi lesu. Jadi itu alasannya kenapa kalau saat di rumah Agus terlihat segar, tapi pada saat di luar Agus terlihat lesu atau seperti sedang sakit. Kemudian ada pernyataan dari Agus nih, dan bikin kagum ya, pengalaman Agus pada saat bekerja. Kata Agus, saya itu seorang leader. Saya itu bukan kejam, tapi tegas. Saya hanya menjalankan aturan sebagai seorang leader. Tapi terkadang ditanggapi secara berbeda oleh para staf. Mereka mengira saya itu kejam, padahal saya itu tegas. Kalau ada salah, Agus akan minta maaf. Bahkan kalau Agus tidak ada salah, Agus tetap minta maaf. Wow, attitude-nya keren ya. Kalau salah, dia akan minta maaf loh. Tapi walau tidak salah pun, Agus itu tetap minta maaf katanya. Ini attitude yang bagus sebenarnya ya. Kalau berdasarkan pernyataan dari Agus adalah seorang leader yang baik ya. Minta maaf kalau salah, mengakui kesalahan, dan walaupun disalahkan, padahal Agus tidak salah, dia tetap minta maaf. Luar biasa.